Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Akmal Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan dan geometri. Yang pertama yaitu konsep dan sistem bilangan matematika. Bilangan Hindu Arab. Angka yang kita gunakan sekarang ini disebut angka Arab atau angka Hindu Arab dan berasal dari India kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab yang pertama menjelaskan angka Hindu tersebut adalah algoritma ide numero Indorum. Terjemahan Latin dari karya Al-Khwarizmi dari bagian barat kawasan Islam. Angka Hindu Arab beserta sistem desimalnya merupakan masuk ke Eropa yang terpenting oleh Fibonacci dengan buku Liber Abbasi tahun 1202. Kemudian ada bilangan pecahan dan desimal. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai dari Mesir kuno. Brahmagupta dalam Brahma Gupta Siddhanta menjelaskan tentang penulisan dan pertimbangan perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu, Al-Qalasadi orang yang pertama menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Kemudian bilangan negatif. Diduga bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif. Bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Matematika Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan. Bahkan matematikawan Yunani kuno mampir dalam sistem bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Kemudian bilangan irasional. Tentang bilangan irasional, perguruan Pythagoras menganggap semua bilangan adalah rasional. Ketika perguruan ini menemukan bahwa dua incommensurable, mereka lalu merahasiakannya. Penanganan bilangan irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19. Dedekind adalah dalam bukunya Stacked and the Irrational Line atau Continuity and Irrational Numbers tahun 1872 yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Kemudian ada logaritma. Gagasan yang mendasari penemuan logaritma yaitu postaperesis, perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Ya, orang pertama memulai gagasannya adalah Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri dengan menggunakan trigonometri. Logaritma ditemukan awal tahun 1600 oleh John Napier dan John Burgi. Walaupun banyak yang mengatakan Napier adalah perintis, sebenarnya Napier menerbitkan Minifici Logarithm Canonical Description tahun 1614. Burgi mempublikasikan Arithmetics on Geometric Progress Tabulum tahun 1620. Namun penemuannya itu dari tahun 1588. Bila Napier lewat pendekatan aljabar, maka Burgi menggunakan pendekatan geometris. Kemudian ada segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal. Mungkin secara independen, matematikawan Cina dan Muslim masing-masing menemukan segitiga tersebut, antara lain oleh Jia Zheng atau Jia Xian telah menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan, serta Omar Khayyam dalam menentukan akar suatu bilangan. Mungkin deskripsi tentang segitiga Pascal yang paling tua berasal dari India dengan apa yang disebut Nehru Prastara. Segitiga binomial tersebut menjadi terkenal lewat karya Blaise Pascal, Traité du Triangle Arithmétique pada tahun 1654. Kemudian konsep aljabar, yaitu ada teorema Pythagoras. Teorema ini diberi nama Pythagoras karena pertama yang membuktikannya adalah Pythagoras, tetapi hubungan antara sisi segitiga dan siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pythagoras dan perguruannya. Tapi pada setelah itu terdiri atas 3 kolom bilangan yang ternyata bersesuaian dengan tripel Pythagoras. Dalam naskah kuno Baudayana Sulbasutras terdapat bahasan teorema Pythagoras juga. Triple Pythagoras seperti 5,12,13, 12,16,20, 8,59,11, 15,20,25, 12,35,37 dan seterusnya. Kemudian ada persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Misal dalam papirus Berlin, Euclid dalam buku data membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat namun menggunakan kuantitas geometri. Aryabhata 1
memberikan aturan untuk jumlah suatu garis geometri yang menunjukkan pengetahuannya tentang persamaan kuadrat kedua akarnya. Brahmagupta menggunakan cara mirip Babilonia tetapi dengan variasi yang lebih baik, termasuk kuantitas negatif. Perkembangan penting berikutnya oleh Al-Khwarizmi yang menulis tipe-tipe persamaan kuadrat dengan mengabaikan akar 0 maupun negatif. Kemudian ada sistem persamaan linier. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan ini. Pada sebuah batu tertulis bangsa Babilonia dari masa 300 sebelum Masehi. Termuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linier. Bangsa Cina sekitar 200 tahun sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi telah lebih jauh melangkah dan menangani sistem persamaan. Dalam teks kuno Zhejiang yang terjemahan Inggrisnya Nine Chapters of Mathematical Arts menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linier termasuk kode untuk menyelesaikan dan yang dasarnya merupakan metode matriks yang metode Fang-Sheng yang kini menjadi metode eliminasi Gauss. Kemudian ada matriks dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu dari konsep matriks. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa waktu hampir bersamaan, tetapi Sekikowa mempublikasikan lebih dulu di Jepang tahun 1683 lewat buku Method of Solving the Dismulate Problems yang memuat metode matriks. Istilah determinan pertama kali digunakan oleh Carl F. Gauss dan Disquisitionis Arithmetic. Kemudian ada konsep geometri, yaitu ini masih terusannya untuk matriks dan determinan. Pengertian Babilonia mengenai geometri khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Dalam satu batu Susa yang ditemukan 1936 terdapat perhitungan yang lebih teliti. Pada peradaban Mesir kuno terdapat papirus Rin berisi masalah matematika dan bincangnya terkait dengan aritmatika dan geometri. Masalah geometri terdapat pada 41 soal hingga 46, lalu 48 sampai 60. Lalu 7 dari 25 soal dari papirus Moskow yang merupakan soal geometri yang membahas perhitungan luas segitiga hingga menemukan luas permukaan setelah bola dan volume Vostom. Pada peradaban India kuno, penggunaan geometri pada Sulbasutra adalah mengenai transformasi bentuk bangunan datar ke bentuk bangunan datar yang lain dengan luas yang sama. Pada peradaban Cina kuno dikenal dengan naskah kuno Jiuzhang, Xuanzang dan berisi soal aritmatika hingga geometri. Naskah bab 5 dan bab 9 berisi masalah geometri. Liu Hui sudah berusaha menghitung volume bola namun mengaku belum berhasil, dan warisan sejarah geometri dan peradaban kuno yang paling lestari pemanfaatannya hingga zaman modern ini adalah geometri dari Yunani kuno. Sumber dan warisan utama geometri Yunani kuno berasal dari Euclid dengan bukunya berjudul Elements yang terdiri dari 13 buku. Masalah keliling, luas, dan volume bangunan geometri dibahas pada buku Elements tersebut dengan acuan pokok dalam pengajaran geometri dan sekolah universitas secara berabad-abad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.